kira-kira, nggak memperhatikan gini. Dikiranya kamu ini nggak dikasih makan lagi ya. Wah, sudah panjang sekali. Kemudian kata-kata balasan anaknya hanya mengatakan sedikit. Tapi tapi apa? Kamu pokoknya sudah ngabiskan. Ini kamu nggak tahu diri ya, bapakmu belum makan gini. Tapi aku lapar bisa ditahan. Dan seterusnya, sampai panjang sekali. Akhirnya anak ini belajar. Jujur, penderitaan. Jujur, diomelin. Lebih baik, aku nggak mau jujur. Sehingga akhirnya, siapa nih yang ngabisin makan? Nggak tahu. Kucing apa manusia? Kucing. Siapa yang membuat loser? Siapa yang membuat passenger, bad passenger? Keluarga. Keluarga yang mendidik yang seperti itu. Suami istri. Hari ini adalah hari peringatan perkawinan yang ke-15. Coba, kamu sudah 15 tahun kumpul bersama, kamu ngomonglah jelekku apa. Nanti aku perbaiki. Kan kita harus terbuka toh, 15 tahun kumpul. Kamu itu ya, tidak mau keluar dari zona kenyamanan. Dari rumah ke kantor, jalannya itu terus seperti yang disampaikan Pak Renald tadi. Itu terus. Langsung. Kamu ya, kalau mau kritik, kamu yang nyetir coba. Nanti kan kamu ya ketemu gitu juga. Jalannya itu aja. Loh tadi katanya suruh ngeritik. Suruh jujur. Karena ini peringatan 15 tahun perkawinan. Baru makan yang enak. Pasang lilin. Lampunya dimatikan semua. Lalu ngejak geger. Karena kita tidak siap jujur. Kita pada dasarnya tidak siap jujur. Saudara, bagaimana sekarang kalau kita mau jujur? Kalau kita menantang orang lain jujur, kita harus mampu mengendalikan diri. Karena dia jujur, kita yang suruh. Jangan dia jujur, hadiahnya diomelin. Nah, kamu kok sekarang jarang pulang, nak? Iya, ini aku pacaran. Sudah sampai di mana, nak, pacaranmu? Sudah sampai jadi 3. Hah? Kamu belum bisa? Nah, ini kejujuran jadi masalah lagi. Sekarang ketika dia mendengar sudah jadi 3, tadi kan perintahnya Pak Kasali kan begitu toh, Pak Renald tadi, bahwa boleh pacaran, tapi harus tanggung jawab, ya toh. Jadi kalau sudah jadi 3 ya harus tanggung jawab dong. Ya. Nah ini juga gitu, waktu mendengar pertama, emosi keluar. Kejujuran bukan hadiahnya dimarahi, tapi kejujuran itu hadiahnya harus dikasih kata-kata bagus jujurnya dulu. Yang bagus adalah kejujurannya, bukan isi jujurnya. Baik, nak, kamu bisa jujur, aku kagum. Bagus. Loh, berarti bertiga, dari 2 jadi 3 ini bagus ya Pak? Bukan itu. Kamu berani jujur itu bagus. Nah terus gimana ini? Kamu kan bisa 2 jadi 3. Kira-kira kalau yang ketiga itu butuh biaya enggak? Ya butuh Pak. Kira-kira kamu bisa enggak mencarikan biaya untuk yang ketiga? Ya Papa dong. Loh. Papa enggak ikut-ikutan urusan yang ketiga itu. Kenapa papanya ya suruh tanggung jawab? Kamu yang berbuat, kamu yang tanggung jawab. Nah, ini saudara, sikap menerima kejujuran, ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita tidak mau terima. Nah, oleh karena itu, bagaimana sekarang kalau kita memaksa pasangan hidup kita jujur, anak kita jujur, padahal ini kita menjadi satu karakter yang bagus kalau kita bisa jujur adalah dengan menahan diri dulu. Tahan, jangan emosi menerima kejujuran.
Kalau perlu, kita kadang, ya sebentar ya nak, kamu duduk di sini baik-baik dulu. Ya, saya ke kamar sebentar, mau ada sesuatu yang mau saya kerjakan. Di kamar itu mungkin bantal kita pukuli, guling kita tinju. Kenapa aku punya anak begini, turun siapa ini? Tapi di kamar aja. Sudah emosi puas, mungkin di kamar mandi kita cuci-cuci muka dulu, dah keluar. Baru kita bereaksi pada kejujuran itu. Kalau kita makin berkarakter, maka kejujuran itu sebetulnya ada waktunya. Di dalam Dhamma disampaikan, kata-kata yang benar diucapkan pada waktu yang salah, jangan ngomong. Karena kalau kata-kata benar diucapkan waktu salah bikin geger. Kata-kata benar waktu yang tepat itu baru nyaman. Ya, jadi ketika bapaknya pulang sudah capek, mukanya kumel, kena lampu yang mati, jadi gerbang tidak bisa dibuka kan, gerbangnya kan pakai otomatis. Gerbang tidak bisa dibuka, ngomel sudah. Kemudian sampai di dalam lampunya mati, AC-nya nggak hidup. Kemudian langsung ngomong, Pak, tahu nggak Pak ada kabar hari ini Pak? Aku pacaran 2 sekarang jadi 3 Pak. Wah. Barang yang benar, waktu yang salah. Jangan diucapkan. Tapi kalau ucapan yang salah, walaupun benar waktunya, jangan diomongkan. Misalnya, ketika satu anak, tadi kan ada bayi gelundung. Ya, baru jalan gelundung. Kemudian kita ngomong, wih bagus sekali, lanjutkan. Wah kayaknya ini anak Anda bisa jadi atlet nih. Ya lanjutkan, gelundung terus. Bukan anak Anda loh itu. Anda ngomong sama ibunya seperti itu. Bagus, teruskan. Tempat yang batu-batu. Karena supaya anak itu tahu, lecet itu kayak apa. Jadi nanti dia lebih waspada di masa depan. Saudara-saudara, waktunya memang tepat ini. Ya, lihat bayi gelundung, tepat sekali. Tapi kata-katanya ini kan enggak tepat. Ibu itu bisa mengatakan, ya anakmu aja suruh begitu. Loh anakku kan sudah besar, justru sudah besar bisa suruh gulung-gulung. Ayo coba di batu-batu sana, batu fondasi bangunan sana. Nah, kata yang salah di waktu yang tepat jangan diomong. Apalagi kata salah di waktu yang salah. Ya sudah tidak usah diomong lagi. Oleh karena itu kejujuran itu perlu tahu waktu ngomongnya. Ya, saudara-saudara, kalau Anda mau jujur, lihat situasinya. Kejujuran ini enaknya pas kapan? Enaknya itu sebetulnya kalau mau jujur, itu pas makan. Inilah sebabnya kenapa orang kalau mau buat perjanjian, mau buat kesepakatan apa-apa itu diundang makan. Orang kalau makan itu happy. Apalagi makannya enak. Happy. Setelah happy, gimana Pak? Makan enak. Enak sekali. Gini loh Pak. Papa tahu mobil yang baru itu. Oh ya, kan kemarin aku juga pakai. Nah itu hilang loh sekarang. Hilang. Iya Pak, itu kemarin saya parkir di sana, di vale, parkir vale, nggak taunya kuncinya digandakan. Jadi hilang Pak. Marah dia. Tapi orang kalau baru makannya enak, marah itu enggak terlalu meledak dibandingkan kalau lapar. Anda boleh merenungkan, kita di dalam Dhamma ada pelaksanaan 8 sila. Salah satu silanya, yang ke-6, tidak makan setelah jam 12 siang. Sudah pernah praktek? Sudah? Anda merasa enggak kalau tidak makan setelah jam 12 siang itu kemudian emosinya lebih meningkat daripada biasanya? Merasa enggak? Kan Anda kadang-kadang, kok mesti ada goda ya? Aku kalau puasa setelah jam 12 siang ini kok mesti jadi ada goda? Kamu macam-macam, kucing tetangga nyuri ayam goreng,
Kemudian sana kaca jendela pecah. Kok mesti macam-macam? Padahal kalau kita sedang kenyang, kucing tetangga ngambil ayam. Bagus. Jangan cuman kucingnya yang datang. Itu bosmu yang cantik suruh sini sekalian. Enak. Kebetulan istri nggak di rumah, mungkin. Kan katanya Pak Renald begitu. Saya kan nggak pengalaman. Saya nggak pengalaman soalnya. Jadi bagian ini saya nggak tahu, sungguhan nggak tahu Pak Renald. Saya baru tahu kalau ternyata ada perempuan itu bermasalah dengan perempuan lain. Jadi kalau laki-laki ngajak istri itu ada masalah dengan yang lain. Itu saya baru tahu hari ini. Jadi ini saya gunakan gitu. Jadi kucing mengambil nggak apa-apa. Ini kan kucing ini utusan. Nanti kucingnya saya tangkap, pasti bosnya nyari. Lah bosnya siapa? Itulah cewek sebelah. Sini, makan bareng. Kenapa? Karena kita kenyang. Tapi kalau kita sedang lapar, keluar emosi seperti itu. Kucing walaupun yang punya cantik, tendang juga. Siram air juga. Kalau perlu bosnya dimaki juga. Nggak bisa yang ngatur kucing. Kucing aja nggak bisa ngatur, apalagi punya suami. Pantes ya kamu ya, suamimu jalan kemana-mana. Loh, nggak ada hubungannya sama kucing. Tapi karena lapar, emosi keluar. Nah, saudara-saudara, itu Anda boleh rasakan. Orang lapar, emosi lebih gampang muncul. Tapi begitu kenyang, enak. Karena itu, kalau kita mau jujur dengan seseorang, carilah suasana yang nyaman. Ya, tidak lapar, tidak keringetan. Keringetan itu juga emosi. Baru gobias gini, aduh, mobil hilang loh. Hilang. Ya, tahu waktu untuk jujur. Selain jujur, ya, kita juga perlu penyesuaian diri. Seorang yang berkarakter adalah orang yang mampu menyesuaikan diri pada apa saja yang menghalangi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca atau riwayat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, 6 tahun lamanya bermeditasi, meditasi. Kok enggak berhasil? Kemudian beliau menyesuaikan diri, mengubah sistemnya. Bahwa ternyata meditasi dengan sistem ini tidak membawa pencerahan. Tidak bisa mengatasi batin untuk tetap seimbang. Kemudian diubah sistemnya. Bisa. Keluar dari zona kenyamanan. Ini yang kadang sulit. Padahal kita di dalam Dhamma sudah diterangkan. Tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Tapi kita sulit. Tidak kekal itu hanya untuk orang lain. Gimana ya mobilku hilang ini? Tidak kekal. Kemarin ada mobil toh, sekarang tidak punya mobil, itulah tanda tidak kekal. Kamu harus mengerti, di dunia ini tidak kekal. Duh, rambutku rontok semua. Tidak kekal. Kamu kemarin kan jelas toh ya, kalau bayi berambut, kemudian lama-lama rontok kan akhirnya lepas juga, kan tidak kekal. Duh, pasangan hidupku kok amblas ikut orang lain. Tidak kekal. Biasa. Patah 1, tumbuh 7. Normal itu, biar pasangan hidupmu pergi, kamu cari yang lebih bagus. Ya, pasangan hidupmu, untung kamu pasangan hidupmu pergi sekarang. Umur kamu baru 40, pasangan hidupmu pergi, untung sekali. Kamu masih punya 40 tahun lagi dengan pasangan hidup yang lain. Kalau perlu pasangan hidup orang lain. Apa-apaan nih, sesat ini bagian ini. Tapi kata-kata itu tadi gampang sekali saudara untuk orang lain. Tapi coba kalau dirinya sendiri. Aduh, mobilku hilang. Loh kan kemarin sama dengan aku. Parkir ya memang bisa hilang. Hidup kan tidak kekal. Itu kan mobilmu. Mobilmu sudah bekas, busuk, jelek. Aku sudah bosan pakai juga. Ini mobilku lain. Mobilku baru, mulus, enak, bagus. Sulit tidak kekal itu nyampe ke diri kita. Kalau kita praktekkan, sulit sekali. Kemudian,
Aduh, pasangan hidupku ikut orang lain. Bagaimana ya? Ya kan tidak kekal, ini kan kesempatan bagi kamu untuk cari yang baru. Wih, kamu nggak tahu pasangan hidupku itu investasinya sudah mahal. Aku dulu untuk mendapatkan dia, mahal loh biayanya. Karena ada itu kata-kata no pain no gain. Katanya Pak Renat tadi kan gitu, no pain no gain. Aku untuk gain dia tuh pain banget loh. Wih, biayanya keluar banyak. Nggak hari Minggu, ada hari Sabtu, hari Senin, terus pure. Pain banget ini. Kok gennya cuma begini? Lah kalau dulu istrimu, ya memang istrimu model begitu. Kamu nothing tulus kok dia pergi kemana-mana. Oh kamu nggak berbiaya apa-apa. Oh malah kamu yang membiayai kan istrimu. Makanya kalau istrimu pergi nggak apa-apa, kamu bisa cari yang lain. Saudara-saudara, tidak kekal menjadi sulit untuk kita. Nah, sekarang di dalam Dhamma, bagaimana kita untuk membuat kita ini gampang menyesuaikan diri? Latihan kerelaan. Kalau di dalam istilah yang tadi disebutkan Bante Joti tadi berdana, kerelaan. Kerelaan berdana, kadang Anda hanya tahu berdana materi. Ini dana materi, pokoknya kalau sudah lagu Dana Paramita, langsung. Semua pegang dompetnya. Dana Paramita, pegang dompet sambil toleh-toleh. Kapan ya kotak dananya liwat? Sudah mulai. Ya, masuk, isi, keluar kosong. Anak kos, masuk kosong, keluar isi. Ya kan, kantongnya kan dalam. Nggak ketahuan. Jangan jadi ide ya. Jangan dilakukan. Nanti ini sesat juga ini jadinya. Nah, saudara-saudara, Anda berdana materi itu sebetulnya adalah dana awal. Artinya apa? Ketika kita berdana, kita memperhatikan pihak lain. Karena seperti yang tadi juga Pak Renat sampaikan toh di dalam video pengalamannya beliau di Pulau Buru, kan di sana hanya ngomong, tolong bantu kami, tolong bantu kami. Tapi kan bukan digerojok dengan materi. Tapi gerojoknya sapi. Atau pengetahuan untuk mengembangkan ya usaha peternakannya itu. Itu sebetulnya adalah dana dalam arti memperhatikan pihak lain. Nah, saudara-saudara, kalau ini kita kembangkan secara lebih maksimal, maka dana bukan materi ini sebetulnya hanya awal. Dana yang lebih tinggi adalah justru yang bukan materi. Maka cocok sekali kalau tadi Pak Renat di Aceh misalnya, kemudian duduk diam, kemudian mendanakan sembayang atau doa, mendoakan supaya semua makhluk yang berada di situ memperoleh kebahagiaan. Itu sebetulnya adalah kerelaan juga. Ya, jadi level yang lebih tinggi. Tidak harus berupa materi. Perhatian seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang mobil hilang ini tadi? Ketika orang kemudian melihat, mobil kok hilang. Satu orang yang sudah terbiasa berdana, maka dia akan menganggap, ini dana sempurna. Dana sempurna yang luar biasa. Karena saya yang berdana, dia yang menerima, tidak saling mengenal. Tidak saling melihat. Tidak saling mengetahui, ini sangat sempurna. Kalau mobil ini saya kasihkan seseorang, satu ketika orang itu jual, saya pasti sakit hati. Loh mobil yang aku berikan kok kamu jual? Kamu tidak menghargai nilai-nilai historis ya? Tapi kalau sekarang, yang memberi dan yang menerima, tidak saling kenal. Ini dana sempurna. Kalau bisa begitu saudara, hari ini mobil kita hilang, besok kita pasang mobil yang baru. Besok lagi pasang mobil yang baru. Itu namanya orang bodoh baik hati. Karena kalau hari ini hilang ya dipelajari. Kenapa bisa hilang? Oh, kuncinya digandakan. Kalau gitu sekarang kunci yang mobil kita gandakan juga 3 kali. Jadi ada kunci pintu, ada kunci kontak, ada kunci
kunci setir, ada kunci gas-gasan, ada kunci rem, ada kunci macam-macam, kunci roda, sehingga orang mau ngambil itu sampai bosan. Sudah sebelahnya aja dah. Daripada bongkar kunci ini ketahuan orangnya. Ini kan karena kita belajar dari kesalahan. Tapi kita menerima itu sebagai kenyataan bahwa saya memang sudah salah. Saya tidak nyalahkan siapapun juga. Saya bukan watak loser. Saya tidak mau mencari alasan. Gara-gara saya kesini maka saya mobilnya hilang. Tidak. Tapi sekarang saya mencari sebabnya. Kenapa saya bisa hilang? Berarti nanti lain kesempatan. Saya tidak mengkondisikan untuk hilang. Ini kita namanya belajar. Dan ini adalah karakter. Karakter ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita harus punya tanggung jawab. Bahwa saya berbuat, maka saya yang bertanggung jawab. Karena mobil ini yang saya pakai, maka hilang adalah tanggung jawab saya. Nah, pasangan hidup pergi. Kemudian kita tidak mengatakan, ya kebetulan pergi. Oke lah, itu untuk yang pertama mengatakan gitu. Tapi kemudian kita merenungkan, kenapa pasangan hidupku pergi? Mungkin ada kesalahan di dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Ya, kalau pertama kan kita hanya ngomong, ya sudahlah, anggap berdana aja. Ini dana sempurna ini. Orang yang dicintai diberikan kepada yang lain. Itu termasuk dana loh saudara. Function. Pasangan hidup di-function. Dibebaskan. Ya, dilepaskan. Jadi, kemana nih istrimu? Sudah saya function, Bante. Dah lari sama orang lain sana. Jadi gimana sih kamu sekarang? Ya cari baru, Bante. Terus kalau nanti bosan lagi, ya function lagi, Bante. Saya kan tukang function. Ikan 1000 aja saya function semua. Apalagi istri 7, function semua. Bukan begitu, saudara. Kalau kita penyesuaian diri, ini adalah kita kemudian melihat. Kalau ada kesulitan, maka saya harus berusaha memperbaiki. Supaya kesulitan yang sudah saya alami, jangan terulang di masa depan. Sebaliknya kalau ada kebahagiaan, maka kemudian kita juga belajar. Supaya kita bisa mengulangi kebahagiaan itu di masa depan. Ini yang disebut dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kemudian kita perbaiki. Ya, sudah ada kerelaan, kemudian ada penyesuaian diri. Yang ketiga, kesabaran. Karakter yang baik adalah punya kesabaran. Tadi juga Pak Renat sudah membuka dengan, wah, orang sembahyangnya tekun. Kenapa ya? Kok kesabarannya kurang? Emosinya gampang meledak. Kalau sembahyang kok enggak? Iya, karena kalau sembahyang itu, kapan datangnya yang disembayangi, apa yang diminta terkabul atau tidak, itu kan bisa diproses panjang. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, kan langsung bisa diminta. Ya kalau kita sembahyang, oh saya kepingin punya keturunan, saya pengen punya anak. Padahal belum punya pacar. Bagaimana ini? Mau lompatan seperti itu. Tapi karena namanya sembahyang, nanti kan kalau memang yang akan dituruti kan segera punya pacar. Jadi dia tidak langsung minta punya pacar, dia langsung minta keturunan, minta anak, minta anak, minta anak. Sampai meninggal tidak punya anak, oh ya paling nanti lahir lagi baru punya anak. Itu yang membuat doa itu jadi lebih sabar. Karena kita tidak tahu kapan dikabulkannya. Tapi kalau ngelamar anaknya orang, itu kan jelas. Bapak, kita sekeluarga hari ini kita datang untuk melamar anak Bapak. Ya, sambil dituntun tadi. Ya, kalau Pak Renat menyampaikan dituntun, anak lakinya dituntun, ya, mamahnya nuntun. Kemudian datang ke rumah besannya, ini kita mau melamar anak ibu atau anak bapak. Bagaimana? Sebentar ya, kita tunggu. Tunggu 2 bulan lagi. Oke, 2 bulan lagi datang lagi, ngelamar lagi. Tunggu ya, 5 bulan lagi. Oke, 5 bulan lagi, ngelamar lagi. Tunggu ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama kan
lempari batu rumah itu. Kenapa? Karena jelas, ini tidak ada komitmen. Tapi kalau doa tadi menjadi lebih sabar, karena waktunya tidak ada yang tahu. Tapi kalau berhubungan dengan seseorang, ini membutuhkan pengertian. Karena itu saudara, kesabaran ini muncul dari mana? Muncul dari yang pertama atau yang kedua tadi sebelumnya, yaitu penyesuaian diri. Orang yang jujur, kemudian tahu waktu, sebetulnya dia juga sudah sabar. Ini belum waktunya ngomong, ini sebetulnya sudah sabar. Bisa menyesuaikan diri, ini juga kesabaran. Jadi, wah mobilnya hilang, oke lah. Memang semuanya sudah tidak kekal, tapi sekarang aku mau memperbaiki sistemnya supaya lebih aman. Itu kesabaran. Tidak cuma marah-marah mencari alasan kepada pihak lain. Ya, nah kesabaran ini bagaimana melatihnya? Sebetulnya salah satunya adalah dengan mengembangkan kesadaran kekinian hidup saat ini. Saudara-saudara, Anda yang hadir di sini, Anda semua hadir di sini, badan Anda di sini, semuanya lengkap di sini, tapi kira-kira pikiran Anda di mana ya? Apakah pikiran Anda juga di sini? Pikiran Anda kemana? Keliling-keliling, piknik, ya, ke masa lalu atau ke masa depan. Duh, kenapa nggak selesai-selesai acara ini? Aku sudah mau nonton. Ke masa depan. Aduh, kenapa aku sampai ke sini? Aduh, anakku ini memang menjebak aku. Aku sebetulnya pengen jalan-jalan, tapi akhirnya sampai sini. Itu masa lampau. Kita itu selalu pikirannya dibawa ke masa lampau atau masa yang akan datang. Lupa bahwa hidup ini adalah saat ini. Masa lalu pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Anda yang jam 1 siang tadi, Anda pernah hidup. Tapi Anda tidak bisa kembali ke jam 1 siang. Anda yang nanti jam 8 malam, Anda akan hidup. Tapi belum tentu hidup. Saya tidak nakut-nakuti, tapi Anda belum tentu hidup pada jam 8 malam nanti. Tapi pikirannya kita sudah nyampe ke situ. Hidup adalah saat ini. Kalau Anda bisa berpikir bahwa sadar saat ini saya sedang apa, maka kesabaran itu muncul. Kesabaran muncul, kemudian kegelisahan, kecemasan itu hilang. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa sadar setiap saat? Kuncinya adalah sering mengatakan, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang berjalan. Saat ini saya sedang bekerja. Selalu hidup pada kekinian, kesabaran meningkat. Tapi masa lalu bukan kita tolak. Tadi pada waktu kesabaran kita sudah tahu bahwa masa lalu itu kita jadikan pelajaran. Supaya kita tingkatkan pada saat ini. Masa depan kita jadikan tujuan. Untuk kita capai dengan tindakan nyata saat ini. Tadi Pak Renat sudah juga memberikan pertanyaan. Siapa yang tidak punya paspor, tapi pengen ke luar negeri? Itu kan berarti berpikir masa depan, tapi tidak menindakkan sesuatu pada saat ini. Nah kalau sudah begitu, bagaimana masa depan jadi baik? Kemudian kita hanya berdoa supaya masa depan lebih baik, masa depan lebih baik. Tapi tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Dengan demikian saudara, kalau kita mau sabar, kuncinya adalah selalu sadar setiap saat. Saat ini saya sedang apa? Kemarahan Anda selalu berbicara tentang masa lalu. Dulu saya sudah ngomong ya, jangan mengulang seperti ini. Dulu, kenyataan kan sekarang diulang. Nah kenapa kita marah? Inilah karena kita tidak sadar saat ini. Kalau dulu saya sudah menyampaikan orang itu masih melakukan, berarti cara saya mendidik yang tidak tepat. Itu yang kalau tadi dalam contoh yang video bahasa Thai itu, yaitu dia hanya memberikan, oke lah dikasih, ya sudah kamu boleh lagi, ya sudah tidak ada hukuman apapun juga. Mungkin dia memang sulit bangun pagi. Kalau sudah sulit bangun pagi berarti senang tidur malam. Kalau sudah senang tidur malam, ya dia bukan kerja di kantor, dia bisa dipindahkan
jadi satpam. Sehingga dia kalau malam melek terus, jam orang melek dia tidur. Jadi tidak usah action gosok gigi lah apa, sudah dia akan tidur pada jam kerja. Inilah saudara yang membuat kesabaran itu bisa muncul karena kita hidup pada saat ini. Tanpa menolak masa lampau, tanpa juga menafikan atau menghilangkan masa depan. Masa lalu dan masa depan tetap harus dimulai dari saat ini yang terbaik. Kalau kita sudah mengembangkan kejujuran, kemudian kita mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi, mengembangkan kesabaran, maka kemudian yang keempat adalah selalu mengembangkan kesadaran ini setiap saat. Ya, saat kita melangkah jalan duduk ini betul-betul kita kembangkan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga ketika kematian datang pun kita tidak lagi gelisah. Kita menjadi orang yang berkarakter kuat bahwa inilah kematian yang memang harus saya jalani karena hidup adalah tidak kekal. Jadi kemudian kita hanya memperhatikan saat ini saya sedang berbaring, saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, matilah. Tapi kalau kita mikir-mikir yang dulu, aduh hutangku belum selesai ini, aduh bagaimana ini, aduh nanti kalau saya mati lahir di alam neraka bagaimana ini. Gelisah terus, kematian juga tidak akan menjadi kematian yang membahagiakan. Akhirnya tidak ada pengumuman meninggal dengan tenang, tapi meninggal dengan kegelisahan. Telah meninggal dengan gelisah si A. Riwayat hidupnya bagaimana? Ya, inilah saudara 4 hal yang mau saya sampaikan dalam pendidikan karakter yang menjadi contoh yang kita harus contohkan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada siapapun juga bahwa 4 hal ini kalau kita kembangkan dengan baik, maka kita menjadi agen perubahan. Bahwa kita yang berubah dulu, maka lingkungan kita bisa menjadi berubah. Tapi kalau kita menunggu orang lain berubah, selamanya kita akan menjadi penumpang yang jelek. Kita tidak akan pernah punya inisiatif untuk menjadi orang yang lebih baik. Semoga ini bisa menjadi awal untuk diskusi kita yang tinggal sejenak dan bisa